Assalamualaikum Mamang-Mamang, kembali lagi di Mamang Thomas Channel. Di video kali ini Mamang Thomas akan membahas tentang apakah itu idealisme, apakah itu orang yang beridealisme. Nah, penasaran? Yuk kita mulai videonya. Oke, tanpa opening-opening. Jadi gini Mamang-Mamang, banyak orang yang berpendapat bahwa dirinya idealisme. Dan Mamang cari tahu apa itu idealisme. Dan idealisme itu berasal dari bahasa Yunani idean, ya, yang artinya itu adalah yang berasal dari pikiran atau yang ada di pikiran kita. Maka dari itu idealisme itu sebenarnya adalah yang ada dalam pikiran kita. Sebagai contoh, dunia yang ideal itu dunia yang ada di dalam pikiran kita, dunia yang berimajinasi dalam pikiran kita. Maka dari itu, apa yang kita pikirkan itu adalah sebenarnya makna dari idealisme. Sebagai contoh, memang kita ambil dari idealisme pelajar, ya. Pelajar yang idealisme atau pelajar yang berimajinasi tentang pikirannya, ya, maka dia akan berimajinasi tentang kebaikan, tentu saja, ya, tentang bagaimana caranya belajar itu tidak hanya mendapatkan ijazah, tapi juga harus menjadi pelajar yang bisa membangun sebuah jaringan, membangun sebuah relasi dalam pikirannya, itu seperti itu, ya. Dan juga dia bisa mempraktikannya, ya, Mamang. Dan juga dalam sebuah politik, misalnya ada politikus yang mempunyai idealisme dalam pikirannya, harus bisa membantu rakyat, tidak mau bagi-bagi jabatan, tidak mau bagi-bagi kekuasaan. Idealismenya seperti itu, harus berintegritas di dalam pikirannya seperti itu. Dan idealisme itu harus mengarah kepada positif, ya. Memang jangan ada idealisme yang negatif, dunia ideal yang negatif menurut dirinya. Maka dari itu memang kalau memang berimajinasi, mengimajinasikan pikiran mamang dengan sebagus mungkin, sepositif mungkin, maka mamang sekalian adalah orang yang idealis. Maka dari itu mamang sebagai contoh lagi, ya, kalau kita jadi pengusaha yang idealisme, pengusaha yang menjalankan apa yang ada di pikirannya, maka dia tidak akan terbawa arus, ya, karena pikirannya seperti itu. Maka kita itu harus seperti itu, ya. Pengusaha yang idealisme adalah pengusaha yang melakukan sebuah imajinasi, ya, yang ada di pikirannya dan dilakukan. Seperti misal di imajinasinya adalah ingin membangun bisnis yang besar yang berlandaskan dengan kejujuran. Nah, maka kejujuran adalah yang diaturkan dalam perusahaan tersebut. Maka dari itu idealisme itu sebenarnya bisa berdampak baik, ya, memang untuk kesejahteraan masyarakat. Maka dari itu kita coba bayangkan dulu apa yang kita mau mamang dan kita realisasikan, maka kita menjadi sebuah orang yang idealis. Nah, berbeda dengan orang-orang pragmatis yang mamang yang nanti kita akan bahas di video selanjutnya. Karena lawan dari idealis adalah pragmatis. Pragmatis itu dengan sesuatu yang nyata, bukan sesuatu yang diimajinasikan, ya, mamang. Maka kalau mamang sekalian sering berimajinasi tentang kemajuan bangsa, sering berimajinasi tentang kemajuan sebuah usaha, sering berimajinasi tentang bagaimana belajar dan kemajuan sebuah pelajaran, maka mamang ini menjunjung tinggi sebuah idealisme, ya. Maka dari itu mamang kita itu sebenarnya banyak dihancurkan idealismenya, banyak dihancurkan imajinasinya oleh lingkungan yang memang, sehingga kita itu hidup dalam dunia yang pragmatis, yang berdasarkan yang nyata.
kadang penghancuran idealis itu seperti apa ya? Seperti misal lagi nongkrong-nongkrong dan mamang-mamang nongkrong-nongkrong mamang-mamang terus menyatakan idealisme mamang-mamang, mimpi mamang-mamang, terus dipatahkan bahwa wah kita mah orang bawah, kita mah tidak bisa kayak gitu, kita mah harus ngikut saja kepada orang lain. Nah, itu adalah sebuah pematahan dari orang-orang yang pragmatis. Maka dari itu mamang-mamang setelah bisa membedakan idealisme dan juga mengetahui idealisme itu apa, maka mamang-mamang akan lanjut menjadi orang idealis. Nah, satu lagi mamang-mamang, kalau idealisme itu harus teguh terhadap idealisme tersebut. Sebagai contoh, orang yang idealisme akan memajukan sebuah desanya gitu ya, maka dia akan terus beridealis, akan terus dengan langkah-langkah yang realistis gitu, terus dia mengejar cita-citanya untuk memajukan desanya. Sebagai contoh ya, contoh karakter di anime itu siapa yang idealis gitu. Contohnya adalah karakter yang sedang Mamang tonton ya, yakni Monkey D. Luffy. Kenapa Luffy idealis ya? Karena dia itu ingin menjadi raja bajak laut ya, impiannya itu seperti itu. Nah, ingin menjadi raja bajak laut apakah mudah? Ya tidak ya, tantangannya banyak. Mulai dari awal ada Don Creek, terus ada Buggy, terus ada Crocodile ya, si Cibukai, sampai ke Yonko sekarang ingin menjadi raja bajak laut ya, sampai ke Gorosei, sampai ke Im sama segala rupa. Nah, itu sebagai contoh idealisme dan tantangannya. Maka semakin kita idealisme, semakin kita mewujudkan mimpi kita, maka tantangan yang akan kita hadapi itu semakin besar. Maka dari itu mamang-mamang, apakah mamang-mamang sekalian terus mempertahankan idealisme, apakah atau mamang menjadi orang yang pragmatis? Maksudnya mamang-mamang ya, menjadi orang yang pragmatis, yang mengikuti arus dan juga menghadapi realita yang ada tanpa mewujudkan mimpi mamang-mamang. Karena apa? Karena menyerah, karena mimpi mamang-mamang terlalu besar, maka udahlah nyerah aja, nggak mungkin kayak gitu. Nah, atau terus lanjut menghadapi mimpi idealisme mamang-mamang. Maka dari itu balik lagi, terserah mamang-mamang mau jadi orang yang idealis atau menjadi orang yang pragmatis, itu ada ya di dalam diri mamang-mamang sekalian. Oke, sekian saja dari Mamang Thomas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.